I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Halo teman-teman tim review, balik lagi bareng kita di sini dan kali ini saya akan mengulas mobil yang baru pertama kali launching di tahun 2023 ini. Jadi mobil ini belum lama nih. Awal dari munculnya mobil ini di Omoda Z dan RZ itu di IMS 2023. Dan kali ini sudah hadir di hadapan kita semua Omoda GT dengan mesin 1600 cc turbo. Tenaganya besar banget, torsinya juga besar banget. Dan kenapa saya buka di awal di dalam mobil ya teman-teman. Jadi saya ingin memperlihatkan bahwasanya mobil ini canggih. Kita lihat ini kebuka semua untuk jendelanya dan sunroofnya. Oke, saya akan tutup mobil ini dengan kunci. Saya akan kantongin. Nah, mobil ini mempunyai fitur walkway auto lock dan ketika dikunci semuanya tertutup, bahkan sunroof pun ikut ketutup teman-teman. Ini salah satu fitur menarik luar biasa ya, yang mana belum banyak produsen mobil kepikiran ke sana gitu. Ketika kita jauh bukan hanya mengunci, tapi kalaupun kita lupa nutup jendela atau nutup sunroof, itu bisa ketutup dengan sendirinya tanpa kita tutup secara manual ya. Ini menarik banget. Selain itu, mobil ini ketika kita deketin, ini otomatis membuka pintu secara otomatis. Tanpa kita tekan kuncinya pun ini udah bisa ngebuka. Jadi ini lebih dari keyless. Ini luar biasa banget. Dan di bawah ini ada tulisan Omoda ya teman-teman. Nanti kita voltagein. Nah, dan satu lagi fitur yang nggak kalah menarik di mobil ini ada remote engine start. Jadi saya buka lagi kuncinya ya teman-teman. Nah, kuncinya seperti ini. Ketika kita kunci mobil ini, dibuka, dikunci ya, tekan agak lama, nyala. Jadi luar biasa. Itu fitur-fitur yang memang yang seharusnya ada di mobil-mobil sekarang. Jadi kita ketika parkir di panas-panasan atau parkirnya agak jauh, selain kita bisa mengetahui mobil kita sendiri, kita pun bisa nyalakan mesin mobil ini dari jarak jauh, yang mana itu bisa mendinginkan kabin ketika kita masuk. Luar biasa. Nah, istimewanya mobil ini dibandingkan Omoda yang sebelumnya, atau bukan yang sebelumnya ya, karena dua-duanya ini masih ada dan dijual oleh Chery. Itu ini versi upgrade dari Omoda Z dan RZ, karena mesinnya yang lebih tinggi dibandingkan versi Z dan RZ. Nah, dia juga udah pakai penggas untuk ngebuka kap mesinnya. Kap mesinnya seperti ini teman-teman, semuanya ketutup, rapi banget. Bahkan di sini udah ada peredamnya. Kemudian mesinnya ini dia punya mesin 1600 T GDI. Jadi mesin turbo yang memiliki tenaga 197 horsepower. Itu bahkan lebih besar dibandingkan mesin diesel yang ada turbonya. Luar biasa ya. Dan torsinya ini 290 Nm. Keren. Untuk mesin bensin 1600, ini benar-benar mobil yang kenceng. Nanti akan kita coba test drive ketika mobil ini sudah resmi, sudah ada test drive-nya. Oke. Semua fitur yang ada di mobil ini terlihat ya di balik kap mesin ini. Ada modul ABS, ada modul EBD, ada brake assist dan lain sebagainya. Sip. Yuk.
Nah teman-teman, ini tampilan depan dari Omoda 5 GT ini. Ini yang tadi saya sebutkan di awal. Ini adalah versi upgrade dari Omoda yang sudah meluncur sebelumnya, Omoda Z dan RZ. Oke, uniknya di Omoda 5 GT ini dia sudah tidak ada emblem Chery di depannya. Bener, tidak ada emblem Chery. Ini nggak tahu nih kenapa seperti itu ya. Jadi digantikan dengan tulisan Omoda di atas kap mesinnya. Lalu untuk tampilan ini sangat selera banget ya. Mobil ini kalau menurut saya ini keren ya. Keren, lekukannya simple, tapi sportinya dapet gitu. Ini selera-seleraan lagi-lagi untuk desain. Tapi kalau kita survei mungkin ini lebih banyak sukanya sih dibandingkan nggak sukanya. Lampu sennya udah sekuensial, kemudian headlampnya dia sudah proyektor LED, lampu senjanya sudah LED, lampu tembaknya pun sudah proyektor LED dengan grill yang khas dari Omoda dan khas dari Chery, jadi out of the box gitu. Mungkin Chery dulu pernah ada, tapi sekarang sudah dia sudah upgrade, sudah merubah dirinya menjadi lebih baik, dan after salesnya ini dia garansi mesin dan transmisinya itu 10 tahun atau 1 juta kilometer. Itu patut dipertimbangkan bagi teman-teman yang mau membeli Omoda 5 GT ini. Oke. Untuk harganya, ini karena yang di depan teman-teman, yang di depan kita semua ini adalah Omoda 5 GT FWD dengan harga 448.800.000. Itu OTR-nya. Nanti hitungannya kita cantumkan di video ya teman-teman. Dan kalau teman-teman berminat, bisa ada kita cantumkan kontak di video juga dan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke bagian samping nih. Nah, selain di lampu sen di sekuensial bagian depan, di spionnya pun dia punya lampu sen juga, udah LED. Lalu ada kameranya yang menandakan bahwasanya ini adalah mobil yang memiliki kamera 360. Nanti akan kita lihat ke dalam. Nah, untuk ke bagian kaki-kaki, nah ini unik ya teman-teman, karena dia ini Omoda 5 GT itu kan ada dua versi, yang FWD dan all wheel drive. Nah, yang FWD ini ringnya lebih kecil dengan dibandingkan yang AWD. Dia 18 inch, kalau yang AWD-nya itu kan 19. Namun untuk lebarnya itu lebih lebar yang FWD ini. Jadi lebih lebar. Kalau ini 55 inch, kalau yang AWD-nya itu 50 inch. Nah, mungkin itu ada alasan tersendiri bagi Chery. Itu mungkin yang all wheel drive kan biasanya ada khusus ya, rute-rute khusus atau trek-trek yang khusus gitu. Makanya dia lebih mempersempit lebarnya untuk handling yang lebih baik. Untuk suspensinya dia MacPherson strut dengan independent suspension dan multi-link. Untuk bagian belakangnya independent suspension juga. Untuk disc brake-nya depan belakang, jadi keempat rodanya ini udah memiliki rem cakram. Bukan lagi logo Chery tapi Omoda. Jadi di mobil ini tuh nggak ada sama sekali ya untuk eksteriornya logo Chery. Nah, ini perbedaannya lagi dengan Omoda 5 RZ. List ornamennya, kalau yang GT ini, yang FWD ini dia ornamen lebih ke orange ya, rose gold lah ya. Kalau yang RZ itu kan merah, jadi seperti itu. Namun untuk yang AWD, untuk peleknya dia ornamennya hanya black dove. Kalau ini black glossy ya, semuanya hitam kalau yang all wheel drive untuk ornamen di peleknya sendiri. Oke, ini lekukannya teman-teman bisa ngeliat, manis tapi enak dilihat gitu. Untuk lekukan-lekukannya ini seperti itu. Kita yuk ke bagian belakang. Nah, ini teman-teman, yang menarik dari Omoda 5 GT ini ya, Omoda 5 yang Z dan RZ pun kurang lebih sama ya untuk tampilan eksteriornya. Nah, ini lampunya sudah full LED. Ini multi reflektor ya. Sennya sekuensial. Jadi LED semua. Dan yang menarik, kalau yang lain pakai kick sensor, ini enggak. Tuh, saya deketin udah ngebuka otomatis. Jadi nggak perlu pakai kick sensor, dan di dalam nggak ada orang. Jadi nggak ada yang ngebuka mobil ini ya dari dalam. Kita tutup. Ini bisa nutup nggak ya? Oh, kalau nutup nggak.
Jadi hanya ngebuka aja seperti itu. Jadi sudah electric power back door, dan bukan lebih dari kick sensor ya, deketin doang ngebuka. Ini ajaib sih. Lalu dia sudah ada kamera belakang 360 dan di belakang pun tidak ada logo Chery. Jadi tulisan Omoda. Nih ada emblem Omoda 5 GT. Kemudian di sininya ada 250T, yang mana ini adalah torsi dari mobil ini 250 Nm. 4 buah sensor parkir. Knalpotnya ada 2, walaupun ini variasi, tapi ini bener-bener punya knalpot 2. Keren. Nah, ini multi-link independent suspension ya. Artinya mobil ini suspensinya pastinya seharusnya itu enak teman-teman. Walaupun mobil punya tenaga yang buas ya. Itu udah dari defogger, spoiler, dan ornamen-ornamen orange yang menandakan bahwasannya ini adalah Omoda 5 GT. Oke, yuk kita langsung ke dalam kabin, ke interior dari mobil ini. Ini yang menarik. Kabin dari Omoda 5 ini, walaupun ini mobil salah satu mobil compact SUV ya, tapi rasa berkendaranya ini layaknya mobil sedan. Jadi kursinya semi bracket, kursinya ini semi bracket seat, dan untuk kursinya bahannya ini kulit sintetis yang mana kualitasnya bagus ya teman-teman. Tapi bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah multimedianya yang banyak sekali pengaturannya. Yuk kita langsung nyalain aja. Nah, kita lihat ini adalah kamera 360 dari Omoda 5 GT ini. Lihat, ini clear banget. Untuk layar head unit dan MID-nya ini 20,5. Kalau dibagi ya 10-10 kali. Kalau di masing-masingin, makanya ini layar panjang gitu kan, memanjang. Terus pengaturannya banyak banget nih teman-teman. Nah, ini ada beberapa multimedia yang mana membuat mobil ini ya mobil pintar gitu kan. Nah, kita lihat di sini ada picture, pengaturan multimedia ini, kemudian vehicle setting. Nah, di sini ada beberapa settingan untuk mengatur multimedia di mobil ini. Ada lightingnya, ada smart key-nya. Tuh, smart key-nya ketika kita masuk ada beberapa pembukaan di mobil ini gitu. Kemudian lighting setting ini bisa diatur juga nih. Headlight adjustment, jadi bisa diatur nih kan ketinggian dari mobil ini. Kemudian driving assistant setting. Nah, nih dari sini kita bisa tahu mobil ini punya sistem keamanan aktif atau sering kita sebut dengan ADAS. Jadi ada blind spot detection. Jadi di spion itu ada deteksi kalau seumpamanya terjadi atau ada sesuatu objek gitu kan di samping kanan kiri. Kemudian dia ada FCW sensitive, forward collision warning. Jadi kalau di depan seberapa jaraknya ketika ada mobil yang berhenti mendadak atau ada objek yang menghalangi di depan, biasanya dia ngerem sendiri. Nah, ini seberapa sensitifnya, karena di mobil kita pun ada. Inilah automatic emergency braking, jadi dia bisa just ngerem sendiri. Lane departure warning, jadi kanan ada garis-garis gitu bisa kelihatan. Jadi mobil ini bisa berada atau berkendara di garis, tetap di garis gitu. Lane departure sensitivity bisa diatur loh, emergency landscaping. Kita bisa mengatur mobil ini tetap di marka jalan, nggak kanan nggak kiri gitu. Dan tentunya dengan adaptive cruise control, jadi udah semi autonomous ya. Oke, mungkin itu. Kemudian ini juga bisa diatur air condition setting, bisa diatur. Lalu di sini ada ambient light ya namanya. Nah, ini ada beberapa pengaturan ya teman-teman. Yang semua pengaturan ada di sini. Pokoknya sampai ini MID bisa diatur juga nih. Bisa teman-teman atur sesuai dengan kemauan. Contohnya di sini time setting kita ke klasik.
Use. Oh. Nah, ini switching time. Tuh, berubah. Tuh, berubah. Keren loh ya. Kemudian ambient lag belum ketemu nih di mana ya. Ini kalau semuanya diatur ininya lumayan panjang ini. Oke. Wallpaper kali. Brightness mode auto. Ah, iya nih di vehicle setting, jadi ambient light color adjustment. Jadi bisa nih mau merah. Tuh, berubah jadi merah ya. Jadi di door trim dan di depan nih, tuh. Kalau teman-teman mau gahar-gaharan, mau ngebuat performa, tuh lihat, biru, hijau. Bahkan di sini bisa custom loh. Ungu, hijau-hijau. Keren. Aduh, ini mobil keren banget ya. Dengan harga segitu, bahkan yang di bawahnya ini kan yang RZ-nya nggak nyampe 450 udah. Ini juga sama, nggak nyampe 450 udah punya fitur ini ya. Dan dia udah ada voice comment juga. Kita coba voice comment-nya. What's up? Halo Cherry. I'm listening. Open sunroof. Okay, opening. Wah. Hello Cherry. What's up? Close sunroof. Closing the sunroof. Oke ya, jadi menarik banget sampai segitunya. Lalu dia sudah ada wireless charging, Android Auto, Apple CarPlay, sampai wireless Android Auto dan Apple CarPlay ada di sini. Dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold. Kemudian dia punya mode berapa nih? Tuh, ada normal, sport, eco untuk mode berkendaranya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman ada di mana gitu. Oke, untuk kursinya udah electric seat kanan kiri. Ini udah ya. Udah electric seat kanan kiri teman-teman. Jadi bisa diatur naik turun dan lain sebagainya. Dan ini lumayan cepet ya elektriknya. Nggak lemot gitu. Oke. Sekarang kita ke bagian sini nih. Nah, ini di bagian driver ini banyak banget tombol yang ada di sini. Setirnya udah kulit ya. Udah dilapisi dengan kulit. Terus di sininya rata. Dia sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, ada voice command-nya di sini. Kemudian udah pengaturan ininya pun ada di setirnya. Dia punya 6 SRS airbag. Dia udah tilt dan teleskopik. Lalu untuk ngebuka bagasinya pun bisa dari sini. Jadi buka tutup bagasi bisa dari tombol ini. Ini menarik. Speakernya dia punya 8 speaker premium, speaker Sony. Dan ini berkendaranya ya teman-teman, ini udah bucket seat, udah enak banget rasa berkendaranya. Tempat penyimpanan banyak, ada di sini, ada di sini. Di kolongan tempat penyimpanan. Kemudian di konsol box tengah ini ada pendinginnya, bisa jadi kulkas. Luar biasa. Oke teman-teman, langsung coba aja sendiri. Ini materialnya juga bagus banget. Ini soft touch, bagian ini soft touch. Kemudian di sisi, di semua ininya sudah auto untuk power window-nya. Bahkan di spion nih dia ada pemanasnya, jadi anti embun dan anti cipratan air. Jadi tetap jernih ketika teman-teman dalam cuaca apapun untuk melihat visibilitas yang lebih baik. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Inilah, ini juga teman-teman ya. Jadi dia ada tulisan Omoda ketika kita mau masuk dan mau keluar. Nah, ini kan kebuka nih. Ketika kita ajukan otomatis nutup. Tadi udah dicoba di awal, dibuka semua, sunroof juga dibuka, dia otomatis nutup. Keren. Nah, deketin langsung kebuka. Nih teman-teman, walaupun ini SUV, tapi ground clearance-nya itu nggak berlebihan ya, standar lah. Biar ngebuat mobil ini nggak begitu limbung. Nah, ini posisi duduk saya dan posisi tadi mengemudi saya. Ini bukan posisi mengemudi sih, tadi udah rada ke belakang ya. Masih lega, dan belakang pun ini
walaupun bentuknya begini ya, tapi untuk headroomnya masih lumayan. Empuk banget loh. Ini joknya jok yang salah satu yang terbaik ini. Terus dia ada ventilated seatnya. Di depan ada ventilated seat, jadi ada pendingin kursi gitu. Dia juga sudah dilengkapi dengan tire pressure monitoring. Oke, AC-nya ada di sini nih, kisi-kisi AC, ada USB, ada sandaran tangan, dan tentunya udah ISOFIX ya mobil ini. 8 speaker sampai sini juga ada. Jadi Twitternya tuh sampai baris kedua loh. Keren. Silahkan coba sendiri teman-teman. Oke, udah semua ya. Nah teman-teman, ini menarik banget. Jadi mobil ini harga segitu dapat fitur yang sangat melimpah. Mungkin kalau di merek lain belum tentu dapat harga segitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini mobil value for money. Dari after salesnya juga dia punya garansi 1 tahun. Bukan 1 tahun, sorry, 10 tahun, 1 juta kilometer untuk garansi mobilnya sendiri. Kemudian elektrikalnya pun digaransi. Ini keren banget. Jadi silakan teman-teman kalau mau nyoba mobil ini, kontak nomor di video dan di deskripsi. Terus ikuti tim review. Jika ada salah kata atau apapun boleh komentar, like, share, dan subscribe. Terima kasih.